Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi keuangan dan perpajakan internasional. Yang pertama, the environment of global financial markets. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya, baik manusia, uang, atau aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Pasar demikian biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar, harga murah, dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia mereka untuk bersaing di pasar-pasar global. Selanjutnya, dimensi-dimensi utama dalam pemasaran global. Yang pertama, lingkungan pemasaran global. Yang kedua, segmentasi pasar global. Yang ketiga, pemasaran dengan sasaran global. Keempat, merumuskan strategi dan rencana pemasaran global. Kelima, bauran pemasaran global. Keenam, mengelola dan memimpin usaha pemasaran global. Selanjutnya, global equity markets. Jenis pasar ekuitas. Yang pertama adalah pasar perdana, yaitu penjualan saham baru oleh korporasi kepada para investor awal. Selanjutnya, pasar sekunder, yaitu perdagangan saham di antara para investor. Tolak ukur pasar ekuitas internasional. Tolak ukur atas aktivitas atau kinerja pasar ekuitas nasional tertentu, yaitu indeks saham yang diperdagangkan di bursa sekunder yang digunakan. Selanjutnya, some trends. Masyarakat pada dasarnya berharap agar akuntansi dapat memberikan informasi yang adil dan benar, yang pada hakikatnya merupakan sistem akuntabilitas. Dari fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa tren ilmu akuntansi harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Baru-baru ini, berbagai skandal perusahaan yang melibatkan akuntansi semakin menuntut akuntan yang bertanggung jawab. The environment of international financial accounting. Sejarah perkembangan akuntansi sangatlah panjang. Adapun akuntansi telah ada sejak abad ke-13 yang ditemukan di daerah Italia. Akuntansi berkembang di berbagai daerah dengan metode dan cara pembukuan yang mirip, namun memiliki perbedaan dalam berbagai tata cara pencatatan. Seiring berkembangnya akuntansi menjadi lebih kompleks, diperlukan standar-standar yang mengatur tata cara pembukuan. Terutama dengan adanya perdagangan internasional dan globalisasi, maka pelaporan keuangan yang dapat diterima secara umum di berbagai kawasan dengan metode pencatatan yang sama sangatlah penting. Hal ini memunculkan yang namanya regulasi. Regulasi dilakukan untuk menyusun standar-standar laporan keuangan berterima umum yang dapat menjangkau berbagai kalangan, sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan tidak biasa dan dapat digeneralisasi. Dua teori yang menjelaskan tentang regulasi. Yang pertama, Public Interest Theory. Public Interest Theory ini menjelaskan bahwa regulasi itu dilakukan untuk melindungi kepentingan publik. Regulator mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Yang kedua, Capture Theory. Capture Theory mengemukakan bahwa ketika regulasi dilaksanakan dengan tujuan melindungi kepentingan publik, di sini biasanya selalu ada saja pihak-pihak yang memperoleh kekuasaan atau kontrol dari regulasi tersebut. Sehingga tujuan dari regulasi yang awalnya demi kepentingan publik menjadi berubah meningkatkan pemenuhan kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya, International Financial Reporting. Standar pelaporan keuangan internasional atau yang lebih dikenal dengan International Financial Reporting Standards atau IFRS adalah standar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan yang dibuat oleh suatu badan standar internasional yaitu International Accounting Standards Board atau IASB, dan standar ini berlaku di seluruh dunia. Adapun penerapannya di Indonesia masih bersifat sukarela. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar pelaporan keuangan internasional atau
IFRS merupakan pedoman kualitas internasional. Penggunaan IFRS harus sesuai dengan kaidah moral. Jika tidak, maka tujuan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas tidak akan tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.